Puji nama Tuhan, selamat malam, shalom. Puji nama Tuhan. Selamat tahun baru Bapak Ibu. Kita memulai tahun ini masih di bulan yang pertama, bulan Januari di tahun 2023. Mari kita mau senantiasa belajar untuk tetap berjalan di dalam tuntunan Roh Kudus. Saya percaya maka setiap hari, setiap saat, setiap bulan kita akan mengalami keajaiban dan mujizat Tuhan. Percaya, katakan amin. Yang percaya beri tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari datang kepada Tuhan. Amin. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Panggil namanya Yesus, Yesus, Yesus. Ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya berjalan bersama Tuhan. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Panggil namanya dengan iman percaya. Yesus, Yesus. Ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku. Yesus Tuhan, oh Yesus, Yesus. Ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, oh Yesus. Kau segalanya bagiku. Mari pujikan dengan kesungguhan hatimu, saudara. Setiap hari kami lihat kasih-Mu. Katakan setiap hari, setiap hari kulihat kuasa-Mu. Amin. Setiap hari kulihat mujizat Tuhan nyatakan dalam hidup kami, terjadi di setiap langkah kami. Kau yang percaya, angkat tanganmu tinggi, katakan Yesus, Yesus. Ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, oh Yesus. Kau segalanya bagiku. Oh, oh.
saudara. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari hanya Yesus. Yesus, Kau segalanya Tuhan. Angkat kedua tanganmu saudara, dengan segenap hatimu katakan, hanya Yesus. Yesus, ku cinta Kau lebih dari. Kau lihat hati kami malam hari ini Tuhan, hati yang sungguh-sungguh bersandar hanya kepada Yesus. Kau segala-galanya, tiada yang lain dalam hidup ini. Mari bangkit berdiri bersama saudara, serukan nama Yesus ya. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya.
sama-sama katakan amin. Tepuk tangan jauh lebih meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari bersukacita bersama dalam Tuhan, saudara. Katakan dengan iman percaya. Ada satu sobatku yang setia. Amin. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani. Kayak mengalami penyertaan Tuhan. Lebih lagi, ada satu sobatku. Tuhan kita setia, Tuhan kita baik. Yes, tinggalkan diriku. Oh, di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani. Siapa namanya, saudara? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari cuma Tuhan sendiri katakan. Ada satu sobat, oh yang setia. Dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Di waktu aku susah, dia senantiasa hadir bagi Anda dan saya. Dia senantiasa ada di setiap waktu. Katakan namanya, nama Yesus. Oh, nama Yesus ya. Dia berikan sukacita, dia berikan penghiburan. Oh, nama Yesus. Amin. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Lebih lagi, saudara, namanya Yesus. Namanya hanya Yesus Tuhan. Amin. Menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya amin. Nama Yesus yang. Sama yang percaya, lambaikan tanganmu semua. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh, oh. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Dia berikan sukacita. Amin. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Tepuk tangan jauh lebih meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kalau dulu dia menolong, hari ini bahkan sampai selama-lamanya dia akan tetap menolong dan menyatakan kebaikan. Yang percaya katakan amin. Katakan kanan kirimu, Tuhan kita baik, Tuhan kita sungguh amat baik. Dia dahsyat. Haleluya. Dan setiap kali anak-anakmu Tuhan senantiasa mengecap dan melihat kebaikan-Mu. Oh, yeah, yeah. Hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ingat kasih-Nya, ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku.
setiap kami menyembah Tuhan, memberikan ucapan syukur yang terbaik. Membawa hidupku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Siapa yang baik saudara? Yesus kita yang terbaik sampai selama-lamanya. Dengan iman sama-sama. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Yesus baik. Engkau baik, teramat baik. Oh, oh, oh. Engkau baik, teramat baik. Mari bersyukur kepada Tuhan saudara. Ku beri ucapan syukurku padamu Yesus. Katakan Yesus baik, teramat. Sebut namanya Yesus. Yesus baik, teramat baik. Lebih lagi Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, Yesus baik, teramat baik. Oh, Yesus baik, teramat baik. Yang mengalami kebaikan Tuhan katakan haleluya. Amin, 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 amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk menabur di rumah Tuhan. Kita mau berdoa saudara. Bahwasannya kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya, tidak pernah berkesudahan, tidak pernah berakhir, tidak pernah habis. Tuhan menyatakan dalam hidup kami semakin hari semakin bertambah cinta Tuhan. Dan malam hari ini kami rindu menabur di rumah-Mu, memberi korban persembahan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Dengan ketulusan, dengan kerelaan hati, dengan sukacita kami memberi bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberikan yang terbaik buat Tuhan, katakan amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan menolong kami. Tuhan menyatakan kesetiaan. Berbicaralah di tengah-tengah kami malam hari ini Tuhan. Oh, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang
Saya tidak tahu apa yang sedang kau alami hari-hari ini, apa yang sedang kau pergumulkan malam hari ini. Mungkin malam hari ini kau datang dengan beban yang begitu berat. Kau datang dengan keputusasaan, kau datang dengan pergumulan yang hebat. Tapi malam hari ini Tuhan mau berkata di tengah-tengah kita, janganlah menjadi takut, janganlah menjadi bimbang ataupun khawatir. Sebab yang terbaik Tuhan pasti berikan, saudara. Dia tidak pernah memberi yang baik, tapi Dia senantiasa memberi yang terbaik bagi Anda dan saya. Mari angkat kedua tanganmu malam hari ini, buka hatimu, terima dengan iman, terima dengan percaya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang kau lebih tahu yang terbaik. Terima anugerahnya malam hari ini, saudara. Terima yang terbaik yang datangnya dari Bapa. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan ini setiap kali. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Berikan tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami punya penolong yang setia dalam kehidupan kami. Itu artinya kami punya penolong yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Kami tahu Tuhan, tahun 2023 adalah tahun yang tidak mudah buat semua orang Tuhan. Bahkan kami orang-orang percaya. Tapi kami tahu kami punya penolong yang akan selalu mendampingi kami. Bahkan dari awal tahun sampai nanti dengan akhir tahun 2023 kami percaya Tuhan yang selalu menolong kami melewati semua yang ada di depan sana Tuhan. Karena itu kami tidak takut, karena itu kami tidak gentar, karena kami berjalan bersama dengan Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan buat pertemuan indah malam hari ini. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Sudah 12 hari kita melewati tahun 2023. Bagaimana Bapak Ibu tahun 2023? Semua masih aman? Aman, puji Tuhan. Aman atau amin? Ya Bapak Ibu, malam hari ini ya sebenarnya bukan saya yang harusnya berdiri di tempat ini. Tapi karena ada sedikit salah miskomunikasi saja Bapak Ibu. Semestinya Bapak Juanda yang hari ini harusnya berdiri di tempat ini. Tapi nanti minggu depan beliau akan membagikan firman di tempat ini. Ya, jadi Bapak Ibu gak berkurang sukacitanya ya kalau saya yang membawakan firman. Takutnya Bapak Ibu sudah mengharapkan Bapak Juanda, ternyata yang keluar orang yang rumahnya dekat Juanda. Dekat Juanda Pak. Iya Bapak Ibu. Kita buka bersama-sama dalam 1 Petrus pasalnya yang 5. 1 Petrus pasalnya yang ke-5. Ayatnya yang ke-5. 1 Petrus pasalnya yang ke-5. Ayatnya yang ke-5. Firman hari ini sederhana Bapak Ibu, aplikatif,
dan mengena dalam kehidupan sehari-hari, tapi bisa jadi bekal kita untuk melewati tahun 2023. Nah, 1 Petrus 5 ayat yang kelima berkata demikian, demikianlah juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Sekali lagi, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Nah, ini Rasul Petrus memberikan sebuah nasihat kepada jemaat-jemaat orang-orang Yahudi yang waktu itu tersebar ya di daerah-daerah di Asia Kecil, Bapak Ibu ya. Pada waktu itu jemaat-jemaat ini tersebar, mereka orang-orang perantauan. Nah, surat Rasul Petrus ini lebih banyak memberikan nasihat-nasihat kepada jemaat-jemaat tersebut. Nah, salah satu nasihat yang diberikan Rasul Petrus seperti yang kita baca pada malam hari ini. Dikatakan demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, ya. Jadi ini untuk orang-orang muda. Di sini ada orang-orang muda. Nah, kalau Bapak Ibu paling tua di sini, enggak usah ngancung. Tapi kalau ada yang di bawahnya paling tua, nah itu muda semua saya anggap. Ya, ini perintahnya untuk kita semua. Ya, demikianlah kamu juga, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang. Nah, Bapak Ibu, di zaman sekarang ini kira-kira langka enggak Bapak Ibu? Anak-anak muda yang tunduk sama orang-orang yang lebih tua. Ya, kalau zaman dulu, zaman era papa mama saya dulu, oh sudah pasti banyak Bapak Ibu ya. Anak-anak muda sudah pasti tunduk sama yang lebih tua, tunduk sama orang tua. Tapi kalau sekarang gimana Bapak Ibu? Ya? Gimana Bapak Ibu? Bapak Ibu yang punya anak, punya ponakan, punya cucu, bagaimana Bapak Ibu? Sulit ya Bapak Ibu menemukan orang yang masih tunduk sama orang yang lebih tua. Ya Bapak Ibu, kenapa? Karena begini Bapak Ibu, zaman sekarang itu teknologi berkembang pesat ya, apalagi untuk generasi-generasi yang ini Bapak Ibu, generasi tahun 2000-an sampai dengan sekarang. Itu teknologinya cepat, arus informasinya cepat ya, lewat apa? Lewat handphone, ya lewat sosial media. Nah, akhirnya karena yang muda-muda ini lebih cepat nangkepnya, jadinya mereka merasa lebih mengerti, lebih paham ya. Anak sekarang kan kalau dikasih tahu orang tuanya, misalnya Bapak Ibu punya anak, anaknya punya anak lagi, dikasih tahu kalau didik anak itu harus gini, harus gini. Oh salah papa mama, menurut ilmu parenting yang ada di blog ini, mendidik anak itu harus gini, enggak boleh dimarahi. Anak itu enggak boleh dimarahi. Makanya anak sekarang mokong-mokong, betul ya Bapak? Kenapa? Karena gak tahu diseneni, ya kan? Gak boleh menyeni anak, nanti kalau kita bentak anak ada saraf yang copot katanya, ya, katanya begitu. Tapi dikasih tahu orang tua gak mau, merasa lebih ngerti, merasa lebih paham. Padahal orang tua kita itu kan makan asam garam ya, makanya sampai asam urat, ya kan? Maksudnya sudah mengalami banyak kehidupan. Praktek itu lebih penting daripada teori. Betul ya Bapak Ibu ya? Bapak Ibu yang alami mendidik anak itu ilmunya lebih banyak dapat lewat apa? Lewat pengalaman. Tapi anak sekarang kan susah. Ya, kita melihat mendidik anak sekarang enggak gampang. Ngomongi 1-2 kali dilakukan. Zamannya papa mama saya dulu pasti papanya ngomong sekali aja sudah pasti dilakukan. Nah, sekarang aduh. Ya. Tolong belikan gula 1 kilo. Sik leren iki, sik leren iku, sik leren iki. Oh, alasan ini, alasan ini, alasan itu. Ya. Disuruh belajar. Wah, aku enggak perlu belajar, aku iso pintar dhewe. Aku tuh sekali lihat sudah langsung ngerti. Wah, akeh alasannya Bapak Ibu. Orang muda sekarang memang jarang sekali yang bisa tunduk sama yang orang tua. Makanya Rasul Petrus memberikan nasihat untuk anak-anak muda tunduk sama orang tua, ya. Belajar tunduk sama orang tua. Kenapa? Bukan berarti kita punya pengalaman lebih hebat, lebih paham, lalu kita nggak mau tunduk. Jangan Bapak Ibu ya. Jangan, untuk yang muda-muda katakan jangan. Jangan seperti itu. Tunduk sama orang tua. Kenapa kita harus tunduk sama orang tua? Perintah Tuhan. Kita kalau nggak tunduk sama yang lebih tua aja, bagaimana mau tunduk sama Tuhan? Ya, yang kelihatan saja kita nggak bisa. Ya, yang kelihatan saja kita nggak bisa tunduk, apalagi Tuhan. Ya. Jadi belajar, untuk anak-anak muda belajar, untuk yang lebih muda belajar, ya, menghormati yang lebih tua. Oke, kita lanjut Bapak Ibu.
Apakah firman hari ini untuk orang-orang muda saja? Tidak Bapak Ibu. Karena ayat lanjutannya berkata demikian, dan kamu semua. Kalau semua itu berarti yang muda, yang tua. Ya. Yang masih umur 18, 19 sampai yang 65, sampai yang paling dekat kepada Tuhan. Nah, ini artinya semua. Dikatakan apa? Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Nah, jadi perintah untuk merendahkan diri ini buat semua. Katakan buat saya. Yang keras buat saya. Nah, bilang sama kanan kirinya buat kamu juga. Nah, ya. Jadi nggak ada ya nanti pulang firmannya, oh ini buat kamu. Ini buat papa saya, buat anak saya ini. Enggak, katakan buat saya. Buat saya ini, buat kita semua. Apa perintahnya? Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Kenapa kita harus merendahkan diri? Ayat lanjutannya berkata demikian, Allah menentang orang, apa itu congkak? Sombong, pinter semua gitu ya. Allah menentang orang yang congkak, sombong, tetapi mengasihani orang. Nah, lihat kanan kiri, kira-kira ini orang yang congkak atau orang yang rendah hati ini? Nah, dijawab di dalam hati, jangan ngomong congkak iki. Enggak ya. Dijawab di dalam hati ya, congkak atau rendah hati. Nah Bapak Ibu, karena itu malam hari ini kita akan belajar Bapak, ciri-ciri orang sombong dan ciri-ciri orang rendah hati. Nanti kita sama introspeksi diri. Yang di depan ini belum tentu benar loh Bapak Ibu. Ini juga masih belajar ya, apalagi masih muda, masih banyak yang lebih tua. Belajarnya saya harus lebih banyak ya. Kita sama-sama belajar nanti gimana ciri orang-orang sombong dan orang-orang yang rendah hati. Ada 4 minimal ya, ada 4, ini saya catat ada 4 ciri-cirinya. Nanti saya akan compare, akan bandingkan orang sombong dan orang rendah hati. Yang pertama, mau dicatat juga boleh ya Bapak Ibu, atau mau dibuat status di WA juga boleh, mau buat di status di Instagram juga boleh. Enggak Bapak Ibu ya, konsen sama firman Tuhan. Ciri orang sombong yang pertama, merasa diri paling benar. Hah? Betul ya Bapak Ibu? Kok tahu Bapak Ibu? Pengalaman? Semuanya kalah. Yang pertama, ciri-ciri orang sombong itu merasa diri paling benar. Atau saya kasih garis miring, merasa diri selalu benar. Ya. Jadi kalau ada masalah apa-apa, dirinya bukan dirinya yang salah selalu orang lain. Nah, yuk, mulai dalam hati aja, jangan ngomong ya. Mulai introspeksi. Ini saya kira-kira masuk ciri-ciri ini enggak ya? Duh. Nah, Bapak Ibu, tapi ingat, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Kalau jujur di hadapan Tuhan, itu saya Tuhan. Nah, itu nanti paling cepat dipulihkan Tuhan itu. Amin. Merasa diri paling benar. Ya. Susah merasa dirinya salah. Seolah dirinya itu enggak ada salahnya. Semua orang lain yang salah. Nah kalau ciri-ciri ini kita punya, aduh Bapak Ibu bertobat Bapak Ibu ya. Hari ini berkata sama Tuhan, Tuhan ampuni aku. Karena apa? Karena kita termasuk orang yang congkak. Nah tadi dikatakan firman-Nya Tuhan itu menentang orang. Waduh, siapa berani ditentang Tuhan di sini? Waduh, kalau Tuhan menentang kita itu, waduh Bapak Ibu, kita mau melakukan apa aja itu enggak bisa Bapak Ibu. Tuhan tutup semuanya gitu. Wah. Jangan jadi orang yang ditentang Tuhan. Amin. Jadi kalau kita punya ciri-ciri merasa diri paling benar, selalu benar. Nah itu hati-hati. Itu ciri-ciri orang sombong. Nah berbanding dengan orang sombong, ciri orang rendah hati yang pertama apa? Merasa diri bisa melakukan kesalahan. Nah ini ciri orang rendah hati. Jadi dia merasa bahwa dirinya pasti bisa melakukan kesalahan. Dirinya ini pasti ada salahnya. Nah orang kayak gini itu mau dikoreksi Bapak Ibu. Bilang sama temennya, kamu ngomong aku ini kurangnya apa? Mungkin ngomongku gak pas ngomongku apa? Nah ini ciri orang rendah hati. Sorry ya aku ini ada salah ngomong sama kamu, aku minta maaf ya. Walaupun mungkin gak ada salah, tapi dia merasa kan takut kalau tahu-tahu dia ternyata ada salah dan dia gak sadar gitu. Nah ini ciri orang rendah hati. Ada yang punya ciri-ciri seperti ini?
Kok gak ada? Oh kadang gitu ya, nanti dilihat lebih banyak yang mana ini. Kalau lebih banyak yang tadi, nomor 1 yang tadi sebelumnya, nah kita perlu datang sama Tuhan. Tapi kalau punya ciri-ciri seperti ini, pertahankan Bapak. Dan terus latih seperti itu ya. Karena kita ini manusia ini pasti ada kesalahan. Dorce Gamalama bilang kesempurnaan hanya milik kekurangan pasti milik saya. Ya, katakan milik saya. Nah, makanya kita berproses dulu untuk berproses setiap hari Bapak Ibu supaya jadi lebih baik. Amin. Lanjut ya Bapak Ibu supaya enggak lama-lama. Poin yang kedua, ciri orang sombong. Ya karena tadi merasa diri paling benar, makanya yang kedua itu susah menerima masukan. Benar? Ya, susah kalau dia dikasih masukan susah. Padahal orang itu kasih masukan maksudnya baik. Yang bisa melihat kekurangan kita itu kita apa orang lain Bapak? Orang lain. Nah tapi karena sudah merasa diri paling benar dikasih masukan, kamu mbok nek datang gereja, mbok jangan telat. Oh gak iso. Ya toh, Tuhan tuh gak penting orang gak terlambat, sing penting datang. Waduh. Saya tuh banyak yang saya urus gitu loh. Harus ngurus ini. Susah dikasih masukan Bapak Ibu. Iya toh. Kamu tuh rambutmu nek datang mbok iya sing rapi. Gak iso ini model sekarang ini. Gak ada nih orang model kayak gini, gak ada. Rambut ini model terbaru ini. Cuman saya yang punya. Itu orang sulit dikasih masukan. Ya, berbanding terbalik dengan orang yang sombong, ciri kedua orang yang rendah hati, itu apa Bapak Ibu? Nih saya tulis begini, membutuhkan masukan dari orang lain. Nah orang yang rendah hati itu malah merasa butuh masukan dari orang lain. Ya, kalau ketemu temennya, aku selama ini ada kekuranganku apa? Kalau ngomong itu aku bencek nota. Kamu nek ketemu aku nek ngomong, kamu jadi nggak nyaman ta. Tapi kayaknya jarang ya bertanya gitu di sini jarang ya. Jarang ya. Pernah nggak Bapak Ibu bertanya gitu? Ngomong sama temennya begitu. Aku ini ada kurangnya apa ya? Kalau ngomong aku tuh enak enggak? Kamu denger itu enak enggak? Kira-kira pernah ada yang ngomong gitu di sini? Ada. Wah luar biasa. Kadang ya nggak apa-apa, kadang-kadang daripada enggak sama sekali. Iya. Ini ciri orang-orang rendah hati, membutuhkan masukan dari orang lain, butuh dikoreksi sama orang lain. Dikoreksi itu enak nggak Bapak Ibu? Nggak enak kadang-kadang. Seringannya nggak enak. Namanya dikoreksi, ya kan? Dikoreksi kan berarti dilihat kesalahannya, dilihat kekurangannya. Mana nggak banyak orang mau dilihat kekurangannya Bapak Ibu, nggak mau orang dilihat kesalahannya. Tapi kalau orang rendah hati malah pengen. Butuh, itu butuh buat saya supaya saya lebih baik. Masuk yang ketiga. Ciri yang ketiga. Ciri orang sombong. Ciri yang ketiga saya berikan ini Bapak Ibu. Memandang rendah orang lain. Nah, orang sombong itu suka memandang rendah orang lain. Ya toh? Merasa dirinya lebih hebat. Ya toh? Ya betul ya Bapak Ibu. Enggak usah tunjuk sini, enggak usah dipikirannya ini, oh itu. Ini bapak itu. Oh ini enggak. Ya Bapak Ibu, hari ini waktunya kita introspeksi diri semua. Jadi enggak usah ngomongin orang lain, ngomongin diri sendiri. Bilang kanan kiri, ngomongin diri sendiri. Nah, bilang jangan orang lain. Nah, diri sendiri ya Bapak Ibu. Nah, orang sombong itu seringkali memandang rendah orang lain Bapak Ibu ya. Tidak bisa memandang orang itu setara dengan dirinya. Sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Sama-sama hamba Tuhan, sama-sama jemaat Tuhan. Sama-sama muridnya Tuhan, sama-sama hamba Tuhan. Kita semua di sini hamba Tuhan, benar Bapak Ibu ya. Ya, karena kalau bukan hamba Tuhan, hambanya setan Bapak Ibu. Jadi pasti sini semua hamba Tuhan, ya. Jadi kita ini sama Bapak Ibu, jangan memandang orang lain lebih rendah. Ya. Ya kan? Kalau lihat orang lain datang, wah gitu kan mukanya kayak begitu, memandang orang lain rendah, ya. Apapun pencapaian orang lain kita selalu sinis, ya. Orang lain berhasil ini paling ikut duwe toyol iku paling. Enggak Bapak, enggak.
ini kita harus betul-betul introspeksi diri Bapak Ibu. Kadang-kadang kita nggak sadar hal-hal seperti itu ya. Orang lain misalnya punya pencapaian, lalu kita tidak mau mengakui keberhasilan orang lain. Ya, kita cenderung merendahkan orang lain. Bisa tahu orang itu? Mosok iya sih? Mosok iya sih? Ya. Padahal kalau orang itu memang sungguh-sungguh dan dia sungguh-sungguh sama Tuhan, bukan tidak mungkin kan dia melakukan sesuatu yang kita pikir mungkin tidak bisa dia lakukan. Betul ya Bapak Ibu? Jangan memandang rendah orang lain. Tuhan aja lo tidak pernah memandang rendah kita. Betul Bapak Ibu? Tuhan itu memandang kita itu berharga. Loh, Tuhan aja memandang kita ini berharga, kita mandang rendah orang lain. Loh, kita ini lebih dari Tuhan Bapak. Jangan pandang rendah orang lain. Sekali lagi Tuhan benci orang congkak, orang sombong. Bahkan dikatakan firman Tuhan tadi menentang. Ya, jangan mau ditentang sama Tuhan. Ciri orang rendah hati yang ketiga, kalau tadi orang sombong itu memandang orang rendah orang lain, ciri orang rendah hati mudah. Katakan bersama-sama dengan saya, mudah. Mudah mengakui kelebihan. Nah, sering ketemu orang gini atau jarang Bapak Ibu? Sering nggak ketemu orang yang mudah mengakui kelebihan orang lain? Sering nggak ketemu orang kayak gini? Sering apa jarang? Tadi sering, sekarang jarang. Sering apa jarang Bapak Ibu? Jarang ya Bapak Ibu ya, jarang ketemu orang gini. Tapi yang jarang itu saya kasih tahu, yang jarang itu ada di Elroy semua. Loh gak ada amin. Loh gak ada amin. Yang jarang itu tadi loh Bapak Ibu, yang orang yang mudah mengakui kelebihan orang lain itu loh Bapak Ibu. Itu semuanya ada di Elroy, saya kasih tahu. Aminnya gak banter. Kayak dalam hati ini, gak Pak, gak kayak ngono. Mudah mengakui kelebihan orang lain. Orang lain punya pencapaian, ya kita hargai. Oh iya, luar biasa. Orang lain dapat berkat begini, oh puji Tuhan, ikut senang. Nah orang zaman sekarang itu senang melihat orang lain susah, tapi susah melihat orang lain. Nah, katakan bukan saya. Bukan saya, ini pelan, bukan saya. Ragu-ragu, bukan saya. Sampai diilang-ilang dhisik ya. Mudah mengakui kelebihan orang lain Bapak Ibu. Bapak Ibu, mengakui kelebihan orang lain itu apa susahnya sih? Ada ruginya buat kita? Enggak tuh Bapak Ibu. Tapi kita seringkali itu merasa rugi loh mengakui kelebihan orang lain. Kenapa? Nah, itu masalah iri itu Bapak Ibu. Iri kanan gitu, kiri kanan iri ya maksudnya. Masalah iri ini ya Bapak Ibu. Nah iri itu Bapak Ibu, itu seperti racun Bapak Ibu. Jahat sekali iri itu. Karena iri hati orang bisa bunuh saudara. Karena iri hati orang bisa menjatuhkan orang lain dengan cara yang kotor. Bisa menjatuhkan teman kerjanya. Cuman karena apa? Iri. Bahkan bisa menjatuhkan sahabatnya. Kenapa? Karena iri. Karena itu Bapak Ibu, mari kita belajar dari yang paling sederhana. Belajar mengakui kelebihan orang lain. Kalau memang orang lain pintar, lebih paham, ya kita akuilah. Oh ya memang dia mengerti, memang dia paham, memang dia bisa. Apa susahnya Bapak Ibu? Amin. Siapa malam hari ini mau belajar mengakui kelebihan orang lain? Nah itu tangan-tangan yang terangkat komitmen di hadapan Tuhan gitu, langsung diturunkan. Komitmen di hadapan Tuhan, ya. Belajar mengakui kelebihan orang lain. Nanti hati kita dilatih dari situ Bapak. Amin. Yang terakhir, ciri orang sombong. Yang keempat, fokusnya selalu dirinya sendiri. Betul Bapak Ibu? Bapak Ibu pernah ketemu orang yang kalau cerita itu ujung-ujungnya dirinya sendiri. Ya, jadi cerita apapun nanti larinya ke dirinya sendiri. Oh saya itu gini, oh saya itu, oh saya itu. Betul ya Bapak Ibu? Jadi dirinya sendiri, aku. Iya Bapak Ibu. Jadi orang lain tuh ngomong gak didengerin, kadang curhat gitu, temennya curhat, dilarikannya ke dirinya sendiri lagi. Oh iya tapi ini aku gini, oh iya itu tapi ini aku. Jadi dirinya sendiri terus Bapak Ibu. Padahal orang itu kadang curhat itu cuma pengen didengar, betul ya Bapak Ibu? Cuman pengen didengar, cuman pengen ngomong gitu loh, pengen cerita, berbagi. Tapi kalau orang sombong, itu fokusnya ke dirinya lagi Bang. Oh itu kalau saya, oh itu saya, saya terus Bapak Ibu.
Nah ini ciri orang sombong. Dia nggak peduli kesusahan orang lain, yang fokusnya adalah dirinya sendiri. Dia nggak mentingin orang lain, yang dipentingkan dirinya sendiri. Dia nggak peduli orang belum makan masih ada, dihabiskan sama dia. Fokusnya siapa? Diri sendiri. Nah itu di sini nggak ada, adanya di Manado, Bapak Ibu. Di Manado banyak itu, Bapak Ibu ya. Nggak juga. Iya, soalnya yang dengar yang Manado ke sini. Ya kalau biasanya kelihatan Bapak Ibu, itu kalau kelihatan kalau pas makan-makan. Nah, itu kelihatan Bapak Ibu, orang yang mementingkan dirinya sendiri. Nah, itu ngambil ayamnya, yang lain 1, dia 4, 5. Kadang-kadang nggak dihabiskan lagi. Aduh. Ya. Kalau gini Bapak Ibu, kalau cukup enggak apa-apa. Kalau cukup berlimpah-limpah enggak apa-apa. Nah, kadang-kadang kan panitia menyiapkan itu enggak berlimpah-limpah ya. Kadang-kadang pas semuanya 1 atau minimal 2 lah, ya. Tapi kadang-kadang kita ini sering lupa sama siapa? Lupa sama temannya kita. Lupa sama teman-teman yang lain. Ambil ikan sampai 5, 6 ya toh. Ambil. Padahal nanti pulang kalau misalnya masih lapar juga bisa beli mie tuk-tuk itu loh Pak. Ya kan, masih bisa beli lagi, kan murah Bapak Ibu ya. Ya, makan di sini kan ya sudahlah Bapak Ibu. Tapi saya percaya di Jemaat El Roy yang kayak gitu tidak ada. Ini iman saya, tahun 2023 tidak ada. Aminnya pelan. Saya percaya tahun 2023 yang kayak gini tidak ada. Nah, itu bilang sama kanan kirinya, di El Roy tidak ada yang kayak begitu. Guyu kafe. Kalau ada nanti saya khotbah lagi, saya khotbah ini lagi. Fokusnya selalu dirinya. Nah, yang keempat ciri orang rendah hati. Yang keempat, fokusnya itu kepentingan orang lain. Ya, saya pernah ketemu orang yang kayak gini Bapak Ibu, mementingkan yang lain makan dulu. Dia seorang pemimpin jemaat, dia seorang yang punya jabatan yang tinggi Bapak Ibu, orang kaya. Tapi saya melihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri. Dia membiarkan semuanya makan. Waktu itu saya perginya ke luar kota, ada acara di luar kota. Kami mampir sebentar di rumah makan, lalu di situ semuanya makan. Nah hamba Tuhan ini, pemimpin ini membiarkan semuanya makan. Sampai sak sopir, sak kernetnya dibiarkan makan. Dibiarkan makan semua, sudah kenyang baru dia makan. Bapak Ibu tahu dia makan cuma ambil sisa-sisa. Yang hanya nasi beberapa, tempe sekitar 2, dan hanya beberapa sayur. Dia makan. Ini orang yang mementingkan kepentingan orang lain. Nah belajar jadi orang seperti ini Bapak Ibu. Mementingkan kepentingan orang lain. Ya. Indah enggak Bapak Ibu kalau misalnya kita semua kayak gini, mementingkan kepentingan orang lain, kira-kira dilihat gitu indah enggak Bapak Ibu? Wah pada waktu makan semuanya, oh kamu sih, sampai 2 jam gitu terus kamu sih, akhirnya gak makan. Enggak ya Bapak Ibu, tapi maksudnya kalau kita saling mengerti, saling mendahulukan orang lain gitu kan enak Bapak Ibu ya. Kira-kira kalau kita punya sifat seperti ini mendahulukan orang lain, kira-kira dalam komunitas itu ada konflik apa enggak? Saya percaya enggak ada konflik. Saya percaya enggak ada konflik. Kenapa? Saling mendahulukan orang lain. Ya kan? Aku dijemput sih ya. Oh iya yang sana dulu dijemput dulu enggak apa-apa, aku terakhir aja enggak apa-apa. Waduh. Sing jemput enak. Waduh ya toh. Ya Bapak Ibu. Tapi nek semuanya pada aku sih yo. Wah, itu sulit Bapak. Tapi kalau kita mendahulukan kepentingan orang lain itu enak. Nah makanya ini sudah 4 yang saya bagikan, tuntas Bapak Ibu. Dan firman Tuhan selesai malam hari ini. Bapak Ibu, untuk memasuki tahun 2023, tadi kita sama-sama belajar firman Tuhan berkata, Allah itu menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah. Makanya memasuki tahun 2023, pilih jadi orang yang rendah hati. Katakan bersama-sama dengan saya harus rendah hati. Kenapa kita harus rendah hati? Firman Tuhan tadi bilang kalau kita rendah hati, Tuhan itu mengasihi kita. Nah bagaimana kalau posisinya Tuhan mengasihi kita? Kalau Tuhan mengasihi kita Bapak Ibu, langkah hidupmu diatur sama Tuhan. Dan Bapak Ibu akan dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan, kepada kemuliaan, kepada kemuliaan. Bapak Ibu akan melewati tahun 2023 dengan banyak pertolongan dari Tuhan.
Tapi jangan sampai Bapak Ibu didapati Tuhan jadi orang-orang yang karena tadi dikatakan Allah itu menentang orang yang congkak. Kalau Bapak Ibu menjalani tahun 2023 di dalam posisi ditentang oleh Tuhan, wah babak belur Bapak Ibu. Bapak Ibu akan melewati tahun 2023 dengan penderitaan yang luar biasa. Kenapa? Karena Anda ditentang oleh Allah. Allah menjadi musuhnya Anda. Mau melawan Tuhan Bapak Ibu? Ada di sini yang berani melawan Tuhan? Ada di sini yang mau hidupnya dalam posisi ditentang oleh Tuhan? Tidak mau Bapak Ibu. Saya undang teman-teman musik. Belajar untuk rendah hati Pak. Belajar memiliki hati seorang hamba. Hati yang begitu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bahkan tadi firman Tuhan berkata, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang merendahkan hati itu bukan terhadap Tuhan saja Bapak, tapi terhadap orang-orang di sekitarmu. Miliki hati yang rendah. Karena Tuhan itu mengasihi orang yang rendah hati. Nah mari tundukkan kepala Bapak Ibu. Mari renungkan dari 4 ciri yang kita sama-sama pelajari tadi. Adakah kita didapati bahwa kita adalah menjadi orang-orang yang sombong, yang congkak di hadapan Tuhan? Kalau itu ciri-ciri yang kita dapatkan dalam diri kita malam hari ini, bertobat di hadapan Tuhan, bilang minta ampun. Aku bilang pada Tuhan, aku tidak mau jadi musuhnya Tuhan. Aku tidak mau ditentang oleh Tuhan. Tapi pilihlah jadi orang yang rendah hati. Karena orang rendah hati itu dikasihi Tuhan Bapak. Dan kalau melewati tahun 2023 dalam posisi kita dikasihi oleh Tuhan, itu sungguh menguatkan kita Bapak. Kita akan mampu melewati tahun 2023. Mari Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu semua berkata-kata dengan Tuhan. Kalau memang ada ciri-ciri congkak dalam kehidupan kita, bilang sama Tuhan, minta ampun. Tuhan ampuni aku. Aku tidak mau melewati tahun 2023 sebagai pribadi yang ditentang oleh Tuhan. Aku tidak mau Tuhan, ampuni aku Tuhan. Mari Bapak Ibu, berkata-kata Bapak Ibu. Boleh dengan ngomong Tuhan. Tidak hanya ngomong di dalam hati, berkata-kata Bapak Ibu. Bilang Tuhan ampuni aku Tuhan. Nanti WL akan mengajak kita untuk masuk dalam pujian Bapak Ibu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Oh, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ini kami Tuhan, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku terima semua. Makasih Tuhan. Kembali ini hati kami Tuhan. Inilah yang ku punya. Ajari kami untuk senantiasa taat. Ajari kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Oh, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Selidiki setiap hati kami anak-anak-Mu Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia
sungguh-sungguh lagi saudara, nyatakan di hadapan Tuhan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bersyukur Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Meteraikan Roh Kudus firman UI kami, mampukan kami untuk melakukannya, sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang congkak, tapi kami menjadi orang yang rendah hati, yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati Odi yang sudah menjalankan malam hari ini. Tambah-tambahkan nikmat marifat, kuasa urapan Tuhan dalam pelayanan. Berkati semua keluarganya, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, dan saatnya kami akan memberikan persembahan yang kedua. Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus mengasihi Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Puji nama Tuhan, persembahan bisa dijalankan saudara. Puji Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Karena hati yang bersyukur, katakan, oh terima kasih. Ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku, buat kasih-Mu Tuhan, buat kasih buat kasih-Mu, buat kasih setiamu, buat kasih-Mu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bapak Ibu, ya firman Tuhan tadi luar biasa ya, di mana Tuhan mengajarkan kita untuk menghormati orang tua ya, tunduk sama orang tua, menghormati ya. Kalau kita tunduk sama orang tua berarti kita tunduk sama Allah ya. Nah yang tidak kelihatan aja tidak tunduk, bagaimana saya yang tidak kelihatan kita bisa tunduk ya. Nah tunduk kepada Allah itu artinya disuruh apa saja pasti nurut, sekalipun tidak masuk akal harus nurut lah. Kayak Abraham, perintahnya Tuhan tidak masuk akal, tapi karena dia tunduk sama Tuhan, dia anaknya yang didapat dengan pergumulan yang berat 100 tahun baru dapat anak, diminta sama Tuhan, tapi dia tetap tunduk, minta apa saja, disuruh apa saja tunduk, sekalipun perintahnya tidak masuk akal, tetap Petrus loh, ya disuruh lemparkan jala itu loh, ya di dalam Lukas 5 ayat 5 disuruh berjala, loh tuh sampai Petrus ngomong Tuhan. Ya, dia katakan sudah sepanjang malam loh, kami ini cari ikan gak dapat. Loh ini kok siang-siang Tuhan suruh. Loh artinya Petrus itu mau ngomong, kalau saya bisa terjemahkan, Tuhan ini loh, saya ini loh nelayan ini puluhan tahun. Engkong saya, kakek saya itu semua nelayan. Nah semua nelayan tahu ikan keluarnya malam hari. Loh malam hari pas ikan keluar gak dapat satupun, gak dapat. Ini kok siang-siang Tuhan yang suruh. Ya, tapi dia katakan kami karena Tuhan yang suruh saya taat. Amin. Ya, jadi waktu Petrus dia menebarkan jalannya bukan karena dia punya iman akan dapat ikan, tidak. Ya, waktu Petrus dia menebarkan jalannya bukan dia tahu dia akan dapat ikan banyak, tidak. Makanya dia bilang, ya dia katakan karena Tuhan yang menyuruhnya, aku taat. Ketika dia taat walaupun tidak masuk akal perintahnya Tuhan, dia mendapat mujizat yang luar biasa.
Ya, kalau kita taat, kalau dipukul pipi kiri kasih kanan, jangan bales, jangan ya. Maka kalau kau taat, mujizat terjadi. Amin. Jangan jadi orang yang congkak. Tuhan menentang, bukan hanya ditentang Tuhan, dibenci sama Tuhan. Amsal 6 ayat 16 sampai 19. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan menjadi kekejian di hatinya. Yang paling atas ditulis paling pertama itu adalah mata sombong. Ya, saya tidak ngerti mata sombong itu piye. Pokoknya sombong, Tuhan tidak suka. Ya, tapi kita harus rendah hati. Amsal 22 ayat 4, ganjaran kerendahan hati adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan, umur panjang, kehidupan umur panjang. Amin. Mau umur panjang, kasih kekayaan, kehormatan, rendah hati. Amin. Ya, ini firman Tuhan kita di awal tahun yang memberikan kita kekuatan. Ya, pengumuman untuk doa pagi tetap ya, kita hari Senin sampai Sabtu setengah 6 sampai jam 6, dan juga Zoom meeting ya, kita bahas firman Tuhan, belajar firman Tuhan sudah mulai bertambah ya tiap hari Rebo. Bahkan jadi teman-teman juga dari Malaysia mulai banyak yang tambah banyak lagi yang ikut ya, dari Malaysia. Ayo ya ikut ya, cari jam 7 ya, jam 7 kurang seperempat sampai selesai ya setiap hari Rabu ya. Dan juga untuk ibadah tatap muka kita maksudnya ya Bina Raya ya, ayo lebih setia lagi ya di tahun 2023 ini, lebih setia. Jangan kita itu tambah mundur gitu loh ya. Ingat, jangan tambah mundur. Seringkali kita ini sibuk dengan berkatnya Tuhan, enggak sibuk dengan sumbernya. Kalau anak seperti kalau punya anak kecil gini ya, kalau dikasih sepeda itu, kadang-kadang waktu bapaknya mau peluk dia, mau cium dia, tunggu toh Pak, aku masih sibuk dengan sepeda. Ya seringkali anak Tuhan masih ya sibuknya dengan berkatnya Tuhan. Wah, Tuhan itu ingin punya satu persekutuan dengan dia. Tuhan mau peluk kita, mau bercengkraman dengan kita tidak mau, karena kita lagi sibuk dengan berkatnya. Padahal sumbernya itu mau bercengkraman dengan kita tidak mau, kita nolak karena lagi sibuk dengan dengan berkatnya saja. Ayo, tahun 2023 kita lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Saya beritahu kemarin saya khotbah, ingat, berkat kita bisa tercuri. Ya, keselamatan kita bisa tercuri. Makanya Filipi 2:12 katakan, jagalah keselamatanmu dalam takut dan gentar. Kenapa? Karena bisa tercuri. Berkat kita juga bisa tercuri. Ya, kemarin siapa itu Daud waktu dikejar-kejar oleh Saul. Makanya Tuhan kasih dia tuh tempat ya, supaya tidak bisa Daud ini Saul tidak bisa ngejar, dikasih Siklag. Wah, ini berkat Tuhan luar biasa, tempat yang luar biasa. Karena tempatnya ini orang Filistin, musuhnya orang Israel. Tidak mungkin Saul cari ngejar ke sana. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya Daud ini mau membantu orang Filistin untuk berperang. Apa yang terjadi? Orang Amalek menghancurkan Siklag. Anaknya istri mereka ditawan sama orang Amalek. Apa yang terjadi? Akhirnya ya Daud mau dibunuh sama tentaranya sendiri, mau dibunuh. Yang artinya dengar baik, berkat itu bisa tercuri ya, keselamatan juga bisa jaga, pelihara ya dengan Tuhan, setia dengan Tuhan. Amin ya. Oke, kita akan tutup. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku
Kami bersyukur Tuhan, terima kasih atas lawatan Tuhan sepanjang ibadah kami malam hari ini. Dari awal pertengahan sampai selesainya, kami sungguh-sungguh merasakan Tuhan, jamahan Tuhan, kehadiran Tuhan malam hari ini. Biar setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Firman-Mu Tuhan berikan kami kekuatan mengawali langkah kami ini sepanjang tahun Tuhan, sehingga kami tetap dalam berjalan bersama firman Tuhan, bersama Tuhan. Kami tidak menjadi orang yang sombong, yang congkak, tapi kami menjadi orang yang rendah hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami berdoa untuk setiap jemaat yang tidak hadir malam hari ini, apapun pergumulan mereka, Tuhan lawat dengan kasih-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, apapun yang mengalami masalah rumah tangga, ekonomi, apapun pun mereka Tuhan yang jalan, berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa untuk program-program PDL Roy untuk ke depan. Tuhan yang memberkati, Tuhan semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Semua yang sudah menopang pelayanan PDL Roy pusat sampai cabang-cabangnya, Tuhan semua kembalikan berlipat-lipat ganda. Tim musik dan WL yang sudah membantu kami, menopang pelayanan kami, kembalikan lipat-lipat ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga program kami untuk ke depan di antara tanggal 3 sampai 13 Mei Tuhan, kami akan rindu untuk mengadakan ibadah siarah Elroy di tanah Holy Land di Israel. Tuhan yang memberkati, yang Tuhan yang campur tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih jemaat yang ingin ikut, semua dana Tuhan yang cukupkan semuanya. Terima kasih Tuhan dan terima kasih. Dan kami akan sebelum jemaatmu pulang kembali ke rumah masing-masing, Tuhan sudah berikan berkat makan dan minuman. Sebelum menikmati, Tuhan sucikan, kuduskan dengan firman Tuhan, urapi dengan kuasa urapan Roh Kudus. Beri kami kuasa untuk menikmatinya, kekuatan yang baru, kesehatan dari Tuhan yang bertambah-tambahkan bagi kami. Bagi mereka yang sudah membawa berkat ini kembali kelipat ganda, dan kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Jemaat pulanglah dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Jaminan keselamatan, pasti selamat dari Kristus Tuhan, yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan dan kedatangan Yesus yang kedua kali untuk menjemput kita di bawah masuk dalam kerajaan sorga. Pertolongan, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan Yesus yang luar biasa melimpah-limpah. Sukacita, damai sejahtera, penghiburan dan persekutuan dengan kuasa urapan Roh Kudus dan Roh Kudus yang dahsyat luar biasa melimpah-limpah menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus yang kedua kali dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan Amin. Berkati. Tuhan Yesus memberkati.